bintang legendaris milik ketua masih saja bikin aku terkejut. Aura yang begitu menekan jantung seseorang, aura yang sangat gila. Secara umumnya, aura seseorang hanya bisa dikombinasikan 2 atau 3 aura, sedangkan milik ketua bisa memiliki 9 aura. Aryas, Aryas, iya ketua, maaf, saya tidak memperhatikannya tadi. Ada apa Aryas? Apa kau masih terkejut dengan aura milikku? Ya, ketua, walaupun saya sudah sering lihat, tapi saya masih saja terkejut ketika melihat hal itu. Sudah cukup. Aryas, apa kamu yang dikirim sama organisasi buat menjaga diriku? Iya, ketua. Saya yang akan menjaga ketua mulai sekarang. Hah? Kenapa bisa kamu yang menjagaku? Bukankah kamu itu ada di tempat yang lain? Saya juga nggak tahu, ketua. Mereka bilang saya akan melindungi ketua di sini. Makanya saya kemari. Saat itu, mereka semua pada milih saya buat datang kemari. Kenapa mereka malah ngirim si pembuat masalah ini kepadaku? Sepertinya hanya ini yang bisa kulakukan. Aryas, kamu jangan sungkan lagi sama aku. Jangan panggil aku ketua juga. Panggil aja aku Vino atau Vin. Ah, mana bisa begitu ketua? Kalau aku manggil kayak gitu, saya takut dihajar sama yang lainnya nantinya. Mereka tidak akan tahu. Lagian, kamu memang lebih tua dariku, Aryas. Baiklah ketua, saya akan memanggil Anda seperti yang Anda suruh. Nggak ada juga yang kenal kamu di sini, Aryas. Kamu tenang saja. Jadi, Kak Vino buat apa di taman seperti ini? Nggak ada, aku lagi nyantai aja di sini. Apa kamu nggak bisa hirup udara segar ini setelah pergi dari pulau itu? Iya sih. Memang udara di sini lebih segar dari di sana. Aku lihat-lihat, kamu sudah meningkat, Aryas. Apa kamu sudah membangkitkan aura milikmu? Ya, aku sudah, Kak Vin. Nama aura milikku adalah aura kegelapan. Apa kamu yang memberi nama itu, Aryas? Iya, Kak. Hehehe. Apa kurang bagus namanya? Atau agak tidak meyakinkan? Tidak ada. Ayolah, kita pindah dulu ke rumahku yang ada di kota hijau. Hahaha, bertarunglah kalian semua supaya rencanaku berhasil. Hahaha, orang-orang memang mudah dibodohi, dasar sampah. Hanya karena hasutan kecilku mereka langsung bertindak. Hahaha. Bos, rencana besar milik kita buat mendapatkan senjata suci milik kita kembali akhirnya akan datang. Kau benar, mereka hanyalah orang bodoh yang mudah tertipu. Hanya karena hasutan kecil itu saja, mereka langsung tergoyah. Hahaha. Cepat atau lambat, Ketua Blue Moon pasti akan mati. Kalau dia berhasil sembuh dan melaporkan hal ini ke Ketua Organisasi 9 Serikat Biru, kita nggak ada harapan lagi untuk menyerang. Bos, apa organisasi 9 Serikat itu kuat? Sampai-sampai bos begitu takut terhadap organisasi itu. Apa yang kau tahu? Organisasi itu sudah ada puluhan tahun. Dulu nama organisasi itu 9 Neraka. Itu adalah nama pertama yang dibuat. Kedua adalah 9 Sayap Biru. Dan ketiga 9 Black Face. Dan yang terakhir, yang saat ini adalah Nine Master Swan. Atau disebut 9 Serikat Biru. Apa? Ternyata organisasi itu sudah ada sejak dulu. Organisasi jahat kita juga sudah ada dari dulu. Dulu itu, pertempuran terus-menerus berlangsung, namun kita imbang, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang.
Hanya saja ketua yang sekarang ini berbeda. Dia diangkat jadi ketua 9 Serikat Biru, langsung merampas senjata suci milik kami semua. Bukan cuma itu, dia hanya seorang diri untuk melawan kita berlima, dan juga kita kalah melawannya. Yuka, kapan kau tiba di sini? Hei, sudah waktunya bergerak sekarang. Bukannya cuma diam di sini menyusun rencana yang gak berguna itu. Cih, Ayo bos, kita laporkan ke ketua pertama. Ayo, ikut aku. Kita ke arah sini. Ketua, saya mau melaporkan sesuatu tentang perbuatan Merva selama sebulan ini di belakang Anda. Dia telah banyak membuat keributan di mana-mana, membuat kekacauan yang tidak berguna. Kamu lihat kan, betapa marahnya Ayunta setelah mendengar hal itu. Itu artinya Ketua Ayunta telah merasakan keberadaannya. Keberadaannya siapa bos? Apa kamu gak lihat foto yang tadi kita lewati? Foto? Aku tidak melihatnya dengan jelas bos. Lihat ini, foto ini. Dia siapa bos? Kenapa saya merasa berbeda ketika melihatnya? Dia adalah sang legendaris keempat yang hadir di sebuah organisasi Swan. Apa itu 9 Swan? Itu adalah 9 master, 9 ketua, 9 divisi. Wah, begitu banyaknya anggotanya dia. Bukan hanya banyak, tapi kuat juga. Dia adalah orang yang berbeda. Namanya adalah Vino Kasturi. Dia seorang dengan level yang sangat tinggi. Guntur, Zantera, apakah ini beneran ide yang bagus untuk dilakukan? Apa kalian gak mempertimbangkannya baik-baik? Aku kepikiran kalau Ketua Vino mengetahui hal ini. Mungkin dia akan menolak soal hal ini. Iya juga. Kenapa bisa aku seceroboh ini mengatur rencana? Hah, maaf. Oke. Rencananya kita ubah nanti. Biar aku pikirkan lagi. Kita nggak bisa gegabah. Aku lihat Bang Vin berbicara soal mereka, tapi ada rasa khawatir darinya. Iya, Tur. Aku juga ngerasa gitu. Sepertinya Ketua Vino telah mengetahui semuanya tentang mereka. Gimana Aryas? Apa kamu baik-baik saja di tempat yang seperti itu? Apa kamu merasa berat ada di sana? Hehe, apa yang Kak Vino bicarakan? Di sana itu saya sangat bahagia dan puas. Saya diperlakukan dengan layaknya petinggi di sana. Hah? Tentu saja jelas lah. Karena kan kamu adalah jenderal di sana. Makanya diperlakukan seperti itu. Meski begitu, saya juga menderita Kak. Ada di sana. Kalau ketemu sama si Eltar. Hah? Apa kalian berantem lagi? Kalian selalu seperti itu kalau ketemu. Kalian ini sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Kenapa perilaku kalian seperti itu, tidak berubah-ubah? Aryas, kita sudah lama tidak bertemu, bukan? Apa Kak Vino ingin membicarakan masalah yang serius? Nggak begitu serius, Aryas. Apa kamu masih ingat organisasi 9 Blue Moon? Oh, Blue Moon. Tentu saja, aku ingat. Ada sesuatu yang harus ku kasih tahu tentang mereka. Masalah ini sangat darurat.